Dua, satu poin itu diamankan oleh teman-teman dari tim Onyx, tapi pertanyaan besarnya adalah apakah Guinevere sekarang akan menjadi salah satu pertimbangan bagi teman-teman dari Season untuk langsung melakukan ban? Nih, sebenarnya kalau Onyx juga kalau jadi tim lawan ya, rada puyeng mau nge-ban apa. Iya makanya, kemarin aja siapa yang nyangka Gusion muncul coba? Ya. Siapa yang menyangka itu? MVP cuy. MVP bahkan dari Suns-nya. Ini Onyx tuh bener-bener persis dengan tagline M5 kita. Better than great. Better than great, gitu loh. Udah better dari segala aspek loh kayak. Dan satu game lagi untuk tentunya membawa Onyx menjadi tim yang tidak bisa diganggu gugat di grup A. Iya. Dan ini match terakhir mereka. Satu langkah terakhir ya untuk di grup stage ini untuk menjadi pembuktian juga, dan bisa dibilang game pertama itu adalah sapaan manis lah Sapaan dari manis Onyx lah. dengan permintaan dari grup draw ya tadi belum Iya. yang diminta oleh Season. Mereka oke lah, dari dua tim ini udah pasti lolos juga kan, dua-duanya. Cuman ini kan pride bro, Betul. Benar. mengamankan juga kan slot mereka ataupun dari tempat mereka nanti di babak knockoutnya. Yes. Jadi ada yang mungkin nanti di atas, yang di peringkat 2 juga mungkin akan ada di bawah gitu loh. Oke, jadi buat kalian semua kita akan langsung melihat pen and pick di game yang kedua. Let's go! Ini dia. Satu langkah lagi. One mission, one glory untuk Onyx. Memang masih babak group stage, tapi ingat ini babak group stage yang krusial loh. Karena siapapun yang nggak lolos, dua tim terbawa akan langsung tereliminasi. Oke, tapi kalau kita ngeliat untuk sekarang ya, Onyx kan berada di arah first pick, dan Matilda, Lancelot dan juga Joy masih mirip dengan bandingan fase pertama. Namun, kalaupun emang Guinevere tidak di-ban lagi oleh Season, ini masih ada chance besar bagi tim Onyx untuk langsung mengambil ke arah sana. Tapi ingat, biasanya di tradingnya itu juga lumayan mahal ya. Contohnya, Angela juga masih terbuka untuk sekarang. Kalaupun emang gak Angela, Nolan juga masih terbuka ya. Sebenarnya hero-hero yang sering banget di-ban lah. Fanny lagi. Oke. Respect terhadap Fanny yang sering banget pula digunakan oleh Kairi. Kalau misalnya mereka mau ambil Gwyn first pick nggak masalah sih. Wait, ada hero Novarianya bisa grounding dinaik. Kenapa? Dari Season ada kemungkinan hero grounding kah? Karena kalau kita ngeliat tadi ya untuk di game pertama, mereka kan nggak bisa melakukan counter setup karena kasarnya draft mereka ini adalah draft yang fleksibel untuk bukan fleksibel sih, tapi terpaku untuk terus maju dalam segi memberikan damage. Kalau misalkan kita pertimbangan hero grounding, sebenarnya masih ada Ixia juga yang dimana itu juga menjadi salah satu ancaman, yaitu Fanny. OV mau pakai apa lagi nih mereka loh? One nggak sih? ya. Banyak loh ini possibility-nya. One Benedetta. lah. Benedetta lah. Ya. Nolan lah. Banyak banget Oh iya, yang bisa Nolan. mereka. Aku kepikiran Nolan sih untuk first pick dengan udah hilangnya Fovius. Oh iya kan Untuk mereka sekarang. dia nih mau nge-ban apa dong jadi? OV kayak begini kan, OV kalau di-ban itu udah obvious banget kan? Dan Yes. ini tuh sebenarnya memang benar-benar planning dari Coach Yap dan juga Adi ya. Mereka selalu bermain dengan main psikologinya lawan, tau nggak? Kayak oke, kita ban Fovius. Siapa yang mau kalian ban? Apakah dengan nge-ban Fovius, one Nolan kebuka, tapi bukan dua itu juga yang ditutup sama Season. Ya, tapi kalau kita ngeliat ke arah Season ya, Guinevere kan udah tambah sama Angela. Ya, Bang. Nah itu langsung ngambilnya ke arah One terlebih dahulu. Karena tadi aku kepikiran kalaupun emang Guinevere Angela di arah first pick dari Season, One bisa di tangan dari Onyx loh. Dan ini bisa menjadi salah satu ataupun salah dua pick yang dari awal aja udah sangat-sangat menyeramkan dari segi DPS gitu loh. Plus yes. ini ya dari One dan juga Nolan, kalau gue secara pribadi ya sebagai user One juga, pertemuan antara One juga Nolan, One menurut gue pribadi adalah salah satu marksman mungkin yang masih bisa selamat lah kalau bertemu dengan Nolan. Kenapa? Karena Nolan kan sekalinya dia nge-Ghost Fractor, One kan sekalinya mundur juga dengan Ghost of Flower, dia punya jarak yang cukup untuk langsung bisa menjauh gitu loh. Tapi berbeda kalau sudah ada Divine Judgment kalau kayak begini. Iya. Ya, beda kasus ini. Ini judulnya The Keyboy Judgment. The Keyboy Judgment. Cuma kalau aku ngeliat dari komposisi yang dibawakan oleh Onyx ya, entah kenapa aku punya feeling bahwa Onyx akan lebih prefer untuk mengambil ke arah pick of struts dengan mengambil ke arah Kaja dan juga Beatrix. Namun Kaja untuk di game kali ini untuk Onyx cukup fleksibel. Gak harus dependent dengan damage output yang bisa diberikan oleh Beatrix. Nolan pun udah ya masuk di level 6 tuh juga udah bisa menjadi salah satu damage dealer yang mematikan lah. Ini Dengan satu bisa kali combo. bawa Kadita sih buat Suns. Iya, Jadi tapi mainin combo burst di awal, Kaja Nolan Kadita. yes. Cuman yang menjadi pertimbangan berikutnya adalah kontesnya bakal seperti apa untuk teman-teman dari tim Onyx, entah itu ke arah Lord, karena untuk di arah late game potential, oke, damage-nya semuanya pada besar, tapi mereka gak bisa keseringan kelihatan di map. Kalau sampai kelihatan,
ya balik lagi modelan seperti Arlott dibantu dengan Heartguard pun paling minimalnya itu udah bisa bikin mundur teman-teman dari Onyx kalau damage-nya nggak bisa nyampe ke teman-teman dari Season. Oke. Lanjut lagi nih. Divine Judgment yang diharapkan nanti bisa mengamankan ya dengan satu falling efek stars suppress-nya pada ini udah Fury. langsung Novarianya diamankan. langsung diamankan. Novaria juga udah. Kalau mau main GS dengan hero-hero burst damage lagi sebenarnya juga Masih masih bisa sih. Sebenarnya masih bisa ya karena One juga jangan dikasih waktu lah. One jangan dikasih waktu ataupun penggerebekan terhadap Arlott juga jangan dikasih waktu sepersekian Yeah. detik aja. Karena animasi dari Final Slash yang emang dipercepat itu mempengaruhi dari pola permainan dan juga keselamatan dari hero itu tersendiri. Dan entah kenapa ya kalau kita dari pertimbangan antara Gashen dan juga Kadita, oke Kadita emang area of effect, tapi setidaknya kalau pakai Gashen, Petrify dan juga knock up yang diberikan oleh Kadita itu masih bisa di clear dengan Needles into Flowers kalau pengen fokusnya ke arah dari One. Sementara kalau kita ngeliat ke arah Gashen, kebanyakan yang udah. Sebelum kita ambil napas pertama aja tuh udah habis napasnya One. Kaditanya Biasanya. ditutup. Kadita ditutup. Ketahuan nih biasa. Iya sih, karena akan serem banget ya kalau misalnya nggak, apalagi nggak bisa nebak posisi dari Sans ini dengan Kaditanya di mana. Atau mau basic dari natural counter One seperti apa yang dulu sering kita lihat. Parsia juga masih ada gitu loh. Iya, Cuman ya mungkin sekarang kita lihat ada perbedaan item lagi terhadap Parsia tersebut. Iya, dan masalahnya juga ada Arlott nggak sih yang Iya. bisa langsung Positioning Final lagi kan Slash. yang harus itu dipikirkan. dia makanya yang bikin aku kepikiran ini XP-nya bakal seperti apa. Karena salah satu calon yang sangat-sangat kompatibel menurut gue salah satunya adalah Yuzong. Untuk di tangan dari teman-teman Onyx gitu loh. Sengaja kalaupun emang pengen main pick off, buka mapnya masih ada potensi dengan Black Dragon Form gitu loh. Atau kalau enggak, Gerlock juga bisa sebenarnya untuk boots itu sendiri dikeluarkan di game kali ini. Sementara di Season, jungling potensial mereka ini yang masih belum kelihatan. Jungling ke arah dari tank utility untuk kontesnya oke. Tapi untuk damage follow up-nya itu untuk sekarang Ya. masih sangat bergantung pada One. Atau kalau misalnya memang Onyx pengen main burst dari awal, main early pressure, bawa direct aja buat boots. Direct bisa. Ya kan ini kalau emang tipikal permainan mereka mau nge-burst ya Ci. Ya. Bener-bener nge-burst Cuma banget kalau itu emang berarti mau total. ngancurin formasi yang dimiliki oleh player-player dari Season, Glue adalah pilihan yang sangat baik loh. Kita tahu One juga mungkin Iya. bisa aja memberikan atau membuka weakness point-nya gitu. Tapi setidaknya Glue memiliki rentan kehidupan yang cukup panjang dengan 12 anak yang dimiliki itu gitu. Iya sih. Tapi Iya. Franco, efek surprise balas dengan suppress. Ngancurin Untuk formasi Season. banget tuh kalau Glue. Bubar jalan ini semuanya. Oke. Franco ya. Iya, untuk teman-teman dari Season. Sementara dari Onyx, ya balik lagi tadi XP lane yang sengaja bisa salah satu buka map. Ada Yuzong dan juga Grok. Tapi satu lagi yang mereka butuhkan, ini adalah ke arah mid lane powernya. Lilia kah? Ngambil ke arah Gashen, ini mungkin menjadi salah satu dynamic juga. Makanya Franco dikeluarkan. Jadi ada kemungkinan ke arah pick yang lain, Lilia ya tadi kata si Momo ya. Kalau emang buat nahan ini ya, dive in-nya Season ya. Possible tapi agak susah untuk ininya, sustain Valence. damage-nya. Tapi Yep. ternyata Ternyata Terisla Terisla yang diambil. Oke. Oke, satu sisi lagi. Boleh nih. Valentina, di sini banyak sih potensi yang dikopinya. Bloodihan dan juga Final Slash malah jadi menguntungkan. Iya, Makanya mereka bisa ngambilnya jadi ke arah Terisla kan. Itu yang Mana ya bisa kita di- tahu lah tahu. kalau untuk dari level 1 dari MU-nya ya kali 1 berdua itu kan rada-rada Napas saja ya. apa sih kita Pak? Oke, Lama. untuk dari teman-teman Season, kalau kita dari komposisi Onyx, mereka masih punya beberapa power untuk di arah early potensialnya. Namun untuk pick off di arah awal dengan Diva Jasmine, mungkin butuh bantuan dari 2 orang lanjutan. Bukan cuma Beatrix ataupun orang sendirian. Tapi kalau kita ngeliat ke arah Season, early potensial mereka ini bisa dibilang Ada kah? cukup dibuat terbungkam. Makanya kita akan ke daerah jungler terlebih dahulu dan langsung Martis dijawab lagi. dengan adanya Martis untuk menjawab early potensial yang baru banget kita bahas. Dan ini membuat sepertinya untuk di arah kontes turtle mungkin bisa dilepas lagi, tapi ya balik lagi. Pertukarannya yang dicari itu selalu adil di game pertama dan mungkin bisa terjadi juga di game kedua. Nah, Butch emang ngadepnya ke tempat yang berbeda tapi hatinya selalu bersama rekan-rekannya. Betul. Betul. Tapi ya, satu langkah lagi tentunya untuk Onyx. Bisa untuk mendapatkan win streak mereka di babak group stage kali ini dan menjadi tim yang terkuat di grup A. Yap. Season sempat tertinggal dengan 1 poin, tapi game kedua ini di best of 3 series kita adalah jalan terakhir mereka. Betul. Karena sisi bisa dibilang
lebih diungguli ya kalau dari data tersebut diungguli oleh Siusun. Siusun benar-benar. Tapi gameplay seperti apa, pola permainan seperti apa, momentum seperti apa yang bisa dimanfaatkan untuk dikonvert menjadi sebuah kemenangan. Itulah yang akan langsung kita saksikan di game yang kedua. Untuk langsung menentukan siapa yang akan menjadi juara di grup A. Dukung tim Onyx dengan hashtag One Mission One Glory. Tentunya supaya Onyx mereka bisa menyelesaikan series ini dengan skor 2-0. Ya. Ini masih cukup santai dulu ya seperti biasa lah ya. Untuk dari masing-masing jungler mengamankan dulu dari purple buff kah, dari orange buff kah. Namun untuk Keyboy-nya galak banget. Bergantian ternyata. Kalau tadi di awal adalah Boot, sekarang Keyboy. Iya, tapi kalau kita ngeliat untuk di arah early potential ya, sepaling minimalnya untuk di arah gold lane ini cukup bisa ditinggalin lah, karena masih sama-sama bisa clear wave dengan cukup aman. Namun kalau kita ngeliat dari segi emblem power nih, yang kita lihat untuk dari arah Kairi sendiri ya, dia udah megang Trill, Kara Season Hunter dan juga Little Ignition. Jadi yang mau ditekankan adalah damage burst outputnya. Tapi yang lebih cukup menyenangkan lagi menggeliat ya, ada combo atletik untuk dari segi emblem, Wilder's Blessing dan juga agility di tangan dari Valentina juga Keyboy. Iya, lebih cepat ya. Betul. Lebih cepat dong, rotasi lebih nikmat ya. Tapi kita juga mau sama-sama teman-teman yang lagi di Taman Ismail Marzuki. Hola. Halo semuanya, jangan lupa untuk dukung tim Onyx dan juga Geek Farm terus-menerus ya. Yap. Sampai nanti babak Grand Final. Benar, coba dong langsung live report yang ada di Taman Ismail Marzuki. Iya dong, boleh tag kita nih. Boleh tag kita nih, ada Cimomo, Pak Pulung ataupun Adrian Choji ya. Jadi tag kita nih, kita mau lihat. Dan sekarang ada satu tarikan tadi yang sepertinya berhasil mendapatkan cewek. Hanya saja cewek masih diberikan umur yang cukup panjang untuk bisa selamat. Iya, dan untungnya ya cewek pun cukup respect dengan pressure awal dari Boxy the King ini. Karena rotasinya bisa aja untuk lebih fokus ke arah Kusei. Supaya Kusei-nya bisa dapetin space. Iya, ngomongin masalah space tadi, item pertamanya pun ini cukup berbalik lah antara cewek dan juga Kusei. Kusei tadi kalau nggak salah item pertamanya langsung ke arah Still Like Fake. Itu dua orang loh di bawah loh. Cewek. Bener-bener dua orang emang bener-bener di bawah untuk bisa mengganggu pergerakan Terisla. Tapi untuk sekarang Kairi-nya berhasil melakukan sebuah retribution dengan begitu baik. Tapi ternyata Kairi, coba lihat, no retribution. Diambil langsung pakai ini doang kayak Dengan fracture tadi. fracture-nya doang. Buset dah. Gokil. Tadi baru mau bilang udah ganteng, retri on point, ternyata nggak pakai retri juga masih on point ya. Wah, Bisa ya? bisa ya. Cuma Kairi yang bisa gitu kan. Mungkin karena ganteng kali dia, Pak. Waduh, tapi ya itu dia untuk satu turtle yang Boots ngebuka penalty zone hanya untuk mengusir Felix aja sepertinya. Yap. Iya, sengaja dia tahu lah bahwa Turtle masih lama lah. Iya nggak apa-apa dibuka-buka sesekali. Tapi satu hal yang kita ngeliat rotasinya dari Kairi ini cepet banget loh untuk bisa nge-arah jungling. MP The King itu masih level 5, sebentar Kairi itu mungkin satu ball trap lagi ini udah level 7. Dan ini yang akhirnya udah ngemulai ngebuat gap. Ya ampun, dan satu flicker dan juga float hand dikeluarkan. Keyboardnya berhasil dihancurkan, tapi mereka mendapatkan begitu banyak balasan. Bahkan satu hit terakhirnya Kusei masih berhasil selamat. Langsung saja runner up nggak kena sansnya. Wow, memberikan efek surprise, hilang. Iya, langsung hilang. Dia nggak mau benar-benar merelakan kesempatan itu untuk membiarkan Kusei-nya recall dan bisa kembali ke base-nya. Dan apalagi ini kan space untuk cewek juga. Bisa dapetin platingan gold. Ya, itu adalah contoh simpel dari dapat cashback. Tibonya nggak apa-apa hilang, tapi ditukar dengan adanya MP The King pun bang sengganya untuk daerah top lane ini udah mulai makin dibuat power lagi dan tarik. Weh. Ada Divine Jasmine langsung dikeluarkan. Kusei-nya berhasil dia kabur karena sekarang Kusei-nya pun menjadi korban kedua kembali. Ditembak runner up Pati dan satu hit terakhirnya bahkan Boxy the King mau pergi ke arah mana? Namun Keyboy harus meregang nyawa pula di area tersebut. Sansya langsung membayangi dikocek satu Iron Hook yang dimiliki oleh Boxy the King. Iya, Keyboy menahan damage dari turret tadi ya supaya Kairinya tidak tumbang, tidak terkena damage dari turret, but it's okay. Setidaknya Siusun mereka kehilangan lagi satu pemainnya dan ngebut sekarang Onyx mereka harus bisa melakukan rotasi ke area turtle yang kedua. Itu lihat gol Kusei deh, itu di bawah dari Boxy loh. Oke. Saking udah ke pressure-nya dan bahkan tadi baru banget respawn udah ditumbang lagi. Ini yang cukup berbahaya dari Siusun. Mereka nggak punya damage output tambahan lagi, apalagi dengan posisi bahwa Matis nggak dapetin snowball potensialnya. Kalau nggak ada orang malah retri dia ya. Hah? Iya. Memang aneh sih ganteng satu ini. Tapi ini dia untuk item precision-nya terlebih dahulu dari cewek ya. 2 Legend Sword, 1 Fury Hammer,
Antara mau ke arah Hunter Strike bisa, ke arah Blade of Despair juga bisa, tapi entah kenapa kalau menurutku lebih ke arah Blade of Despair dulu ya, karena nyari movement speed juga pertama dan raw magic powernya. Mumpung teman-teman dari Season juga masih belum banyak dari segi item defensive physical. Yang paling banyak itu sekarang ada di tangan Arlot. Tapi Nolan nih ya kayak 3.700 gold dengan Blade of Hephaestus dan juga Fury Hammer. 2 item attraction di tangan di saat Season masih belum banyak item defense. Oke, itu retri benar-benar dipakai buat dapetin Ditarik nih, ditarik dan benar saja Divine Judgment-nya connect lah sudah. Boxy the King langsung menghilang sementara MV the King harus mundur. Ada Angela yang bersiap untuk masuk ke dalam tubuhnya tapi Kusei baru memiliki 1 corson set di menit ke 5.30. Iya, karena udah 2 kali tumbang juga ya. Iya. Dan M5 Plus udah hadir teman-teman, jadi kalian jangan sampai ketinggalan. Nanti pada nanyain, Waduh. mana skin Yuzong Prime? Kira udah lewat baru ditanya ya teman-teman ya. Saya mau sombong, saya sudah punya. Oh, Hei, sombong satu banget. terakhir Asura Aura dan Flicker harus dikeluarkan oleh Keyboy karena apabila untuk kali ini penalti sudah connect. Again Boots membalikan keadaan di mana Boots memberikan momentum untuk membalaskan keadaan. Ganteng banget ya Boots. Itu bener-bener kalau nggak ada penalty zone flicker, Dibabat habis mereka, Ci. cewek bisa tumbang itu. Yap, dan sekarang Ranya pun udah langsung menghilang dengan sangat cepat. Akankah Crossbow Tank bisa mendapatkan ke arah 1 orang tapi Kairinya berhasil dihancurkan. Hanya 1 orang untungnya yang bisa ditumbangkan di area tersebut. Tapi pertukarannya Onyx berhasil dapetin turret di area atas sih untuk Yap. cewek juga. Dan Keyboy juga tadi tidak terpick off meskipun posisinya kita tahu setelah kena final slash dia bener low banget. Dan mau nggak mau ya ada pertukaran juga dari Season. Ya, tapi secara diam-diam ya, cewek dapetin gold on paling banyak bukan cuma karena dia sustain di area top lane aja. Lihat asisnya di angka 7 dan itu bisa dibilang 90% dari kill point yang dimiliki oleh Onyx. Positioning dia bagus banget. Final slash memang sempat kena tapi dia langsung flicker mundur. Dan bahkan dia langsung menggunakan Ibirusnya tadi untuk mempok ke arah pemain dari Season. Karena posisinya itu di area turret Onyx yang belum tumbang. Betul, dan ini udah kayak waktunya belum matang tapi udah matang duluan dari ceweknya. Prematur. Betul sekali, itu bahasanya. Waduh, Cuman duh, Iron Hook-nya connect dan sekarang ada 1 Bloodhound lagi yang udah langsung dikeluarkan. Hilangkah dia di area tersebut tapi ternyata penalti zone udah langsung dikeluarkan pula. Ada Crossbow of Tank yang sudah terlihat dan untuk sekarang waktunya untuk Keyboy bisa membalikan keadaan. Akankah ditarik ke arah 1 player dan benar saja. Coba lihat dengan Angela masuk ke dalam tubuh dari Martin tapi Martin masih berhasil selamat dan juga kabur dari tersebut. 4 melawan 5 di dalam 1 landing yang sama. Ini udah kayak ngebrol di situ, Maruk ngumpul semua ditarik. Iron Hook-nya connect tapi barusan ada serangan yang membuat Keyboy pula menghilang dan sebenarnya Rainer rapatnya gak kena karena siapapun tapi Kairinya menjadi korban kedua. Cukup berbahaya kali untuk Oni karena mereka semua dikepung dengan seluruh pemain Season. Ada di bagian bawah mulai masuk dengan 1 Mortal Coil lagi. Asura Aura tadi udah melakukan yang coba untuk bisa bergerak ke arah yang berbeda tapi dengan efek Terrifying tadi masuk ke dalam tubuh dari Arlot agak berputar-putar dia sedikit. Iya, tapi Season mau nggak mau mereka harus bermain secara proaktif sih. Ya. Daripada mereka menunggu Keyboy-nya untuk ngebuka Divine Judgment ya. Dan Boxy the King. Ini lagi-lagi Franco dengan 1 buah Iron Hook yang jarang miss bahkan. Hanya ketika 1 momen dari Boxy mendapatkan ke arah seorang Boots. Onyx mau coba untuk dapetin trade-nya, sayangnya Keyboy nggak berhasil untuk menarik ke arah yang tepat, malah ditarik lagi dengan 1 buah Iron Hook. ditambah lagi dengan tabut ada di tangan Keyboy sendirian ya. Jadi untuk fortitude ataupun pengurangan dari sisi sebanyak 30% cuma dimiliki sama Keyboy aja. Kalau kita ngelihat ke arah dari Sans, kita ngelihat ke arah dari Boots, mereka nerima sisi power secara mentah-mentah. Makanya tadi yang ketarik duluan langsung gigit dan itu menjadi trigger dari Season. Dan ngomongin soal trigger, Faisal emang udah mulai beda di dimana ya nih seperti ini. Iron Hook-nya connect lagi kena ke arah 1 player. Coba lihat akankah dia bisa bertahan tapi Bootsnya sepertinya masih bisa selamat untuk beberapa saat. Hanya saja secara penalti zone connect ke arah beberapa player dan juga memberikan sedikit waktu terhadap rekannya bisa kabur ke arah yang berbeda, Ci. Harus agak sabar gak sih ini? Mungkin Boots doang sih mencoba untuk nge-trigger 1 buah ini ya Iron Hook yang dari tadi Boxy pun menebak gitu loh. Oke, 1 pemain pasti tertangkap, Bladihannya yang bakal diincar sama Onyx sih. Supaya nanti posisi dari cewek ini bisa ngedealing damage dengan cukup aman. Iya, dan ngomongnya masalah cewek sendiri, sebenarnya dari tadi posisinya bisa dibilang cukup aman. Karena yang ditarik kan memang di arah frontline terus-menerus dong. Tapi yang jadi problem adalah kalau sampai Boots atau Keyboy-nya ketarik, mereka udah kekurangan dari segi open teamfight potensial dari sisi Onyx. Gak ada depannya sih. Dan yes, gar depannya udah makin menipis lagi, apalagi mengingat jungler untuk di game kali adalah jungler assassin untuk Kairi. Ini nggak Oke. bisa terlalu lama nih. Waduh, final slash-nya membuat Boots terusin dia tersebut dan sekarang
Retribution yang on point dari Kairi. Bahkan Epic the King-nya mau pergi ke arah mana? Ceweknya udah dengan satu flicker dan juga di Beer Space berhasil mendapatkan lagi ke arah satu player. Waktunya dipukul mundur, kabur 3 player dari Siusun Burst yang melihat dari kejauhan ada satu Iron Hook tepat berada di depan perutnya tapi tidak berimpact apapun. 100% load rate untuk Siusun dipecahkan oleh Kairi begitu saja. Dengan satu buat retribution yang begitu on point, Kairi menahan pergerakan dari Siusun yang mau mencoba untuk mengambil game yang kedua kali ini. Yap, Lordnya sudah mulai masuk. Keyboy mengepakkan sayapnya siap untuk menarik ke arah satu player. Tapi mereka cukup santai ya Ci ya, menurunkan temponya. Mereka turunin tempo, mereka coba mau ngambil objektif turret aja. Inner turret yang masih berdiri tadi ya di area atas dan juga area bawah itu jadi prioritas untuk Onyx. Dan sekarang dari 1.500 naik langsung berkat Lord pertama jadi 6.200 perbedaan networknya. Iya karena kita lihat aja impactnya. Satu Lord yang diambilkan oleh Kairi dan ternyata bonusnya adalah mereka bisa dorong teman-teman dari Siusun ke belakang. 2 player hilang, tiba-tiba outer innernya hilang semua dari Siusun. Dan ini juga langsung terefleksikan ke arah dari gold gap antar gold laner. Yap. Bedanya udah di angka 3.000. Plus ini masih dalam momentum yang begitu baik ya. Kenapa? Iya. Karena one-one-nya pun belum memiliki WON. Ini waktunya untuk mereka emang membabat habis pergerakan dari one-one gitu loh. Dan bahkan kalau kita lihat dari segi defensif item yang dimiliki oleh Felix ini masih agak mirip dengan kejadian di game pertama. Dimana tadi kita udah lihat beberapa kali Final Slash yang emang on point dan bisa dapetin pick off tambahan. Namun untuk benar-benar jaga di arah depan apalagi dengan jungle assassin dari Onyx, satu Great Armor menurutku masih belum cukup untuk bisa menahan itu semua. Dan lihat dari segi damage deal-nya cewek, Kairi dan juga Sans. Gak terlalu jauh seperti di game pertama tapi tetap ini adalah damage yang benar kelihatan gede banget. Iya, aku sih masih bisa ngedealing damage sih karena damage-nya juga tidak terlalu jauh dibandingkan dengan cewek. Tapi Kairi dan Sans ini udah punya backup damage yang cukup untuk bisa numbangin pemain-pemain dari Siusun. Nah ini baru ya, Sans-nya down to earth sedikit ya damage-nya Ji ya. Normal ini normal. Dan satu penalty zone-nya connect. Hanya saja mereka dengan dipanjang tapi terkorup plotannya dikeluarkan. Bahkan untuk sekarang ada sedikit momentum yang hilang seperti di atas tersebut. 5 player melawan 5 player di dalam lorong-lorong sempit. Mundur secara teratur untuk masing-masing playernya. Bener-bener gak dikasih loh itu orange buff-nya. Tapi seenggaknya tadi untungnya ya Keyboy masih kebantu tau. Pas digigit tiba-tiba Boots ngebuka penalty zone. Ke-cancel Bladihan dan langsung cabut ke belakang. Nah I quit. Langsung mundur dan seenggaknya Onyx udah mulai dapetin pelan-pelan jungle area dari Siusun. Dan mungkin ini bisa menjadi skenario di game pertama. Dimana mereka juga mendominasi resources untuk tim lawan. Oke, farmingnya pakai Wesker ya. Akan kutiru. Gila ya. Pasti akan jago Wesker. Rolling ke belakang langsung last hit-nya masih dapat tuh Pak Pulung. Last Pak Pulung. Aku akan mencoba Wesker. Mungkin aku akan menjadi musuh dari temanku sendiri. Wow. Saya tunggu di live stream kamu nanti ya. Main Wesker ntar kayak render Pak jadinya Pak. Ngeden dulu pada ke depan muka. Ngeden. Iya. Lebih cepat kan gerakan analognya dibandingkan sama render kan. Kalau kayak Wesker. Waduh. Dia jadi sandbag loh, bener-bener jadi sandbag buat Onyx. Karena memangnya dia juga udah tumbang sampai 2 kali kan. Betul. Tadi. Sempat ketarik dengan satu buah Iron Hook dari Boxy. Ini Keyboy punya flicker loh. Cuma satu orang ketarik kayak begitu dong. Tapi penalty zone connect lagi karena beberapa orang. Dan ini adalah momentum yang begitu baik. Bahkan Lordnya berhasil lagi diamankan. Untuk Arlordnya berhasil lagi dihancurkan. Coba lihat ada beberapa play. Dan ini dia flicker dan juga dipencet menorek lagi. Untuk Boxy the King-nya. Bener-bener taktanya diturunkan di atas tersebut. Sementara untuk One yang masih berusaha untuk bisa membuka dari Winner's Point. Hey, masih ada satu Winner's Point lagi. Belum bisa terbang ke atas awan untuk menghancurkan seluruh kenangan. Belum bisa. Nah ya, dan bahkan di reset tuh gak witness point-nya. Dan bahkan sekali ini Lordnya sudah mulai berjalan juga Pak Pulung. Yap, itu dia Lordnya mulai bergerak masuk lagi. One-one-nya masih belok-belok kanan kiri. Belum ada yang terbuka, belum bisa terbang. Belum ada bahan bakar sepertinya. Tapi web minion masuk lewat bawah Lordnya dari bagian depan. Dan juga pergerakan dari Martisnya menjadi satu sosok terdepan. Bahkan untuk sekarang Arlordnya sudah hadir kembali. Oke, dan Onyx sepertinya masih respect ya dengan kehadiran dari Felix juga yang sudah mulai kembali ke medan pertempuran. Dan Lordnya juga berhasil untuk di-clear cukup cepat oleh Siusun. Iya, dan bahkan tadi aku ngeliat satu turning point yang bagus dari Siusun. Angkapnya Sans tadi. Itu tapi damage-nya gak cukup untuk numbangin Sans. Backup-nya Boots sih. Ini benar-benar selalu ada loh. Nah, Keyboy ada di adjustment lagi nih. Final Slash dikeluarkan penalty zone-nya.
Benar-benar Boots menggila kali itu bisa menghancurkan beberapa player. Tapi ternyata dengan Fractornya tadi masih berhasil untuk kabur ke bagian belakang. Dengan ada Arnold tadi yang connect pula ke dalam tubuhnya. Tapi mereka semua ternyata untuk Onyx berhasil dikeroyok lagi. Hanya saja sekarang Arlotnya berhasil dihancurkan. 4 melawan 4 masih cukup berimbang. Dan Keyboy menghancurkan mentality sepertinya untuk memancingnya dengan recall. Ini Sans Immortal ya, gak tumbang-tumbang loh. Duh, sekali dia ditarik, ada Bloody-Han, Iron Hook diselamatin Boots. Ya. Boots yang gak ada, dianya sempet ketangkep tapi dia juga gak tumbang. Ya, Immortal ya orang. simple, the power of ganteng. Yang dibawakan oleh Sans ya. 4-6. Ya, benar. Dari segi KD-nya. Bahkan kalau kita ngeliat dari segi itemization-nya pun dia tetap punya asuransi kok. Dengan memiliki Winter Transient. Satu lagi Magic Wand yang dimiliki ada kemungkinan menuju ke arah Blood Wings ataupun Holy Crystal. Tapi yang pasti untuk dari segi defensif ke arah Magic ini nggak terlalu banget dari Kayak Kairi. Season. Oke, ada Athena Shield, ada Radiant Armor di tangan dari Boxy the King dan juga Felix. Namun pergerakan dari Kusei tadi kalau nggak salah Gold Filter, dari segi Rose Gold Meter udah ada. Tapi damage yang menjadi selling point banget dari Onyx untuk di game kali ini menurutku adalah damage dari cewek. Dengan Wesker yang mostly dia gunakan. Karena udah main nempel juga kan, makanya damage dealer tinggi banget. Tadi tuh ya bisa dibilang hampir aja Kairinya kena juga karena Iron Rocket tadi connect loh. Untung dengan Fractor yang bisa dibilang Fractor gampangnya ya teman-teman. Itu kayak skill 211. Kayak Needles of Flower itu anti-CC. Jadi benar-benar bisa dilepaskan kembali dan dia pun bisa selamat. Karena tadi kalau emang Kairinya berhasil kena itu yang lain mungkin agak-agak mundur teratur dulu juga gitu Udah loh. mulai mules kayaknya tadi tuh. Iya, nggak bisa terlalu dipaksakan juga. Kusei sekarang udah level 15. Nah ini juga wajib dipaswadain. Mereka juga harus berhati-hati untuk bisa melakukan pergerakan agar emang lebih optimal lagi. Oke, dan Lord yang ketiga kali ini, sepertinya Season mereka mau coba untuk melakukan kontes nih. Kalau nggak kontes mungkin mereka coba untuk ngebait dulu team fight. Dimana Onyx memang lagi unggul dengan 10.000 network mereka. Dan kayaknya cewek sih yang bakal ngebait fightnya nih. Bakal coba di-poke aja, Keyboy posisinya harusnya udah ketahuan. Cuma masalahnya Kairi sudah mulai muncul. Dan 5 pemain dari Onyx mereka udah mulai siap nih. Tapi apakah MP The King akan membuktikan bahwa Retribution dia akan lebih baik daripada Kairi? Oke, kita tahu ya beberapa hero itu udah sangat-sangat bagus sekali yang bisa mengkombinasikan dari skill dan juga Retribution. Balmond dulu ya kan, Lancelot dengan satu item execution-nya. Sekarang Nolan juga bisa kayak begitu gitu loh. Iya, Nolan juga sekarang. Sekarang juga bisa melakukan hal seperti itu. Jadi kalau mau adu-aduan rada gilu, Ci. Tapi nggak perlu kontes kayak nggak bisa kontes bahkan diusir sama Boots tadi tuh. Udah pasang badan dia, sok atuh maju sini Wani jeung aing, sok. Gak ada yang mau maju. Ya tapi tadi reputasi Season adalah 3 lane mereka ini udah benar-benar hilang semuanya. Makanya mereka juga agak gilu kan untuk kontes. Usai nggak ada Win of Nature. Nah tuh lihat konsil di atas tuh, siapa yang akan menjadi korbannya. Sementara Franco akankah ditarik tapi satu orang. Dan benar saja untuk Arlot yang masih berhasil kabur kaki ke arah yang berbeda. Dan juga dengan satu penalty zone mereka mencoba untuk bisa menghancurkan lagi pergerakan dari pemain Season. Namun untuk sekarang ada One yang dimasukin Angela. Untuk Kairinya masih berhasil kabur lagi ke tempat yang berbeda sedikit lagi. Sementara untuk kali ini Butcher berhasil dihancurkan. Tapi satu base utama yang mereka miliki juga sedikit lagi epinya akankah dipaksakan oleh beberapa pemain yang dimiliki oleh Onyx. Karena untuk sekarang ceweknya ada di bagian belakang. Tapi sedikit lagi epinya dimiliki oleh tubuh dari Martis itu sendiri. Lengkaplah sudah 5 player yang dimiliki oleh pemain dari Season. Final slash-nya ditarik lagi Iron Hook-nya. Asura-auranya tadi udah mulai connect pula. Immortal masih ada di dalam tubuh dari Keyboy. Tapi Keyboy-nya pun langsung terkapar lemas di atas tersebut. Sedikit lagi epinya tapi dicocok sudah dengan Decimate. Hey, Martis yang mau pergi ke arah mana? Mereka masih bisa defense ternyata. Wah itu tadi Kairi memang targetnya bener sih. Iya, mau tapi incer Kusei sih. gede banget itu tadi resikonya kan. Tadi Kuseinya itu Karena udah ada W1 juga tadi Kuseinya pas. Pas ya, iya pertama pas tuh jadi. momennya pas Kusei maju ke depan dikit dia mau ngejar ke arah Kusei kan. Tapi agak sedikit ngebelok ngelihat ke arah Ra. Ternyata masuk duluan dari segi Angelanya. Akhirnya kena damage yang bisa dibilang cukup besar. Apalagi dia yang pertama kalau nggak salah tadi kena damage dari base turret. Dan makanya dia langsung cabut ke belakang. Otomatis damage output dari Onyx pun mengurang. Dan kalaupun ada momentum, cewek menjadi satu-satunya momentum yang paling penting. Untungnya tadi dia masih ada fracture juga. Bisa mundur Kairi. Untungnya. Ayo loh. Nah nih penalty zone-nya connect lagi. Ini waktunya Kak Onyx. Karena satu orang seperti akan terkapar di atas benar-benar saja. Arlotnya pun berhasil dihancurkan. Sementara MP The King-nya pergi ke arah yang berbeda. Tapi sekarang ada satu lagi blood yang udah langsung dikeluarkan. Terkurunglah sudah Boots di area tersebut sendirian. Sementara untuk Keyboy-nya numpang lewat. Akankah menarik lagi karena satu play. Tapi one yang mau ditarik. Hanya saja jaraknya kejauhan. Ini virusnya di bagian belakang. Pertempuran dengan jarak dekat seperti ini cukup berbahaya. Di mana ceweknya udah mengaktifkan lagi karena WON. Ada one dengan WON yang juga cukup berbahaya. Untuk kali shutdown pun diciptakan. Menyisakan Kairi dan juga San. Tapi mereka sepertinya belum menyerah. Hanya ada MP The King dan Boxy The King. Akankah kedua raja ini benar-benar dikudeta dan dihancurkan?
Kyrie mengejar di bagian belakang, dicoloklah sudah shutdown. Perangko sendirian dengan rantainya. Mau ngapain Pak? Mundur dulu dan hanya menunggu wave minion. Oke, dan itu benar-benar satu momentum yang agak sedikit bisa dibilang mungkin aku nggak bisa bilang miskalkulasi, tapi kayak memang unlucky aja untuk Onyx sendiri. Karena posisinya tadi Kibo itu udah siap buat nge-follow up untuk ke backup. Tapi sayangnya satu momennya udah tumbang duluan Boots kalau nggak salah. Ya dan bahkan itu jadinya ngebuka juga kan untuk crossbow tank bisa nyala. Gara-gara Kibonya maju tadi. Akhirnya yang jadi korban berikutnya cewek. Cewek tumbang tapi akhirnya yang sengganya menguntungkan bagi Onyx adalah dia tidak menyadari Kyrie dari rebutan. Iya. Oh. Wait, dan sekarang tertarik lagi oleh satu player. Tapi sepertinya masih ada Winter Trench di dalam tubuhnya dan Immortal pula udah diganti cepat banget tangannya dan masih selamat saja. Oh my God. Gila, San dan San masih selamat. Lordnya menjadi milik dari Onyx. Bener kan nih orang immortal nggak mati-mati. Gila loh si Sans. Sans. Buset, susah ada power ganteng emang. Aneh kita kagak bisa ngomong Aneh lagi. bin ajaib nih orang tuh aneh bin ajaib tau gak? Winter Tranchen dari tunggu, tapi Boots selalu ada di samping dari Sansi. Buyang yang ngeliatnya. Gimana ya? Tarik Ironhood, Bloodhound, dia Winter, dia Immortal, dia pergi. Bye. Lu udah ngasih sebuah perhatian, sebuah hal-hal baik, tapi mendadak lu juga pergi. Harapan palsu tau Sakit gak? tahu dan sekarang lihat saja. Akankah ini menjadi sebuah last fight karena bootsnya? Tapi depannya berbeda. Ada Flicker dan juga Blood yang emang langsung dikeluarkan. Tapi MP The King yang mundur ke depan yang lain. Keyboy-nya terkurung sendirian. Keyboy pergi ke arah yang lain. Tapi Boxy The King hanya saya masih bisa mempertahankan. Dan juga One One tadi udah mengeluarkan lagi ke arah satu crossbow tank. Tapi bestnya pertempurannya terpisah, tapi tetap kemenangan terpusat untuk Onyx. 2-0 tanpa balas tim Onyx. Bener-bener terbang tinggi ke angkasa. One mission, one glory. Ini membuktikan Onyx benar-benar tidak terkalahkan di babak group stage kali ini, Choji. Ya dan bisa dibilang apa yang mereka tukar itu selalu menjadi suatu hal yang menguntungkan bagi mereka. Ya contohnya kayak tadi, di mana Kyrie. Sebenarnya aku lihat juga kayaknya ada misstep yang dilakukan oleh dia. Dia mengincar ke arah one-one-nya, tapi justru misstep tersebut dijadikan advantage untuk Kyrie narik one-one-nya dari ke luar, langsung di-push oleh teman-teman di Onyx yang lain. Bentuk respect ya dari tiap-tiap player ya teman-teman semua ya. Jadi kalian di luar sana juga ngapain sih berantem-berantem, orang playernya aja temenan. Ya kan? Iya. Playernya santuy gitu ya. Udah, kalau begitu sepertinya teman kita di sana juga udah akan langsung interview, jadi langsung saja Manjin, let's go. Ladies and gentlemen, give it up for Onyx! Dominating their group. They are now top 1 up against See You Soon. Guys, congratulations, first of all, Kyrie. What can you say about your performance and how important is this victory for you guys? Who has the mic? All right. Okay. How important is this victory for you guys? Very important because we're number 1 at our bracket and we're gonna. Okay. All right. You're gonna wait. All right. Kyrie, there was an important moment in that game where you stole the Lord with that retribution and then you made a comeback. You turned it around. What was going through your mind when you stole that Lord? I can't really remember. You can remember. Yeah, You watch the replay, you will remember. Okay. All right. Let me talk to some other guys. Sans. Okay, Sans. All right. Sans. Okay. Based on the games that you've seen, based of all of the games that you've seen, all right. Okay. Which team has impressed you so far? Belum ada sih, belum ada. Soalnya masih menang terus. Okay, can anyone translate? Kyrie, you translate. Translate mo daw. Enggak ngerti. I think San said there is no team impress him. No team that impressed him. Okay. Sans
2023. All right, Sans 2023, no team. All right, now that you guys are advancing in the knockout stage, all right, since there's no team that you are impressed with, but who is the team that you're looking forward to face? How about Keyboy? How about Keyboy? How about Keyboy? Sorry? Keyboy, who is the team that you want to face in the knockout stage? Yes. I think, of course, Bren. AP Bren. Okay. AP Bren, all right. I won't take this any longer. I know that you want to rest. Congratulations for being at the top of your group. Kyrie, do you have any message to your fans? It's fine. You can speak in Indonesian. You can speak in Tagalog. It's up to you. I think Okay. Boots want to say something. Okay, Boots. You want? Okay, Boots. There you go. Message to your fans. Thank you for Sonic who always supporting us. I hope we can give our best in this M series. Thank you. All right, that's all. That's all. Ladies and gentlemen, once again, give it up for Onyx! You can now go to your rooms. Congratulations once again. All right. Onyx is still at top. Let's now pass it back to our shoutcasters to wrap this up. Yap. Terima kasih.